apa nggak miris gitu loh, sampai tahu kalau rakyatnya itu dengan saking butuhnya untuk makan, untuk menyambung kehidupannya itu sampai melakukan kejahatan. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edo Marido, masih dengan channel Caencu yang isinya video-video nggak jelas. Oke Lur, sebelum vlog ini dimulai ya, jadi mari kita berdoa supaya wabah corona yang lagi menyerang bangsa Indonesia ini segera berakhir wabahnya Lur. Atau ya segera ditemukan vaksinnya, ditemukan obatnya gitulah. Karena kalau virusnya nggak bakalan hilang Lur, karena itu juga makhluk hidup ya. Yuk berdoa, dipersilakan. Oke Lur, jadi kali ini aku lagi mau kemana ini ya? Ya mau jalan santai aja lah, nggak ada tujuan yang pasti sih. Cuman pengen cari angin aja, sama sedikit mau beropini aku Lur. Tentang apa ya? Istilahnya tentang ya dampak dari corona ini sendirilah, dari virus satu ini yang bawel banget sih. Ya terutama yang pengen aku berpendapat itu loh ya, tentang apa, soal kebijakan kebijakan pemerintah, soal apa ya, ada sedikit sesuatu yang sifatnya ganjel gitu loh, jadi apa ya, ragu gitu loh, karena ya semua itu kan pasti ada pro kontranya ya, terutama kayak kayak kebijakan untuk lockdown, untuk karantina wilayah, atau pembatasan sosial berskala besar yang biasa disebut PSBB itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan tuh gini Lur, ya oke lah, tujuannya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu ya, sehingga ya gampangannya itu interaksi sosial secara fisik mungkin ya itu dibatasi gitu loh, karena memang karakternya si virus ini sendiri itu kan lebih mudah menyebar gitu, menularnya mudah gitu. Ya sekarang yang jadi pertanyaan tuh begini Lur, ketika seseorang dibatasi untuk gerak, seseorang ya secara nggak langsung dituntut untuk di rumah aja, lah bagaimana dengan mereka-mereka yang hidup atau bekerja mencari penghasilan yang di luaran, yang tidak bisa untuk di rumah aja, ya itu bagaimana gitu loh, pertanyaan besarnya di situ Lur ya, karena kan sampai kapannya hal, hal semacam itu kan juga belum tahu gitu loh, selesainya sampai kapan, dikarantina sampai kapan. Ya akhirnya kan timbul pertanyaan baru gitu loh, sampai kapan gitu loh, sampai kapan wabah ini selesai gitu loh. Ya aku jelaskan mungkin segampang mungkin ya, jadi ibaratnya itu oke lah, kita ini mendapatkan suatu masalah ya, tentang wabah virus yang mudah sekali untuk menular, sehingga harus membatasi interaksi sosial secara fisik ya. Tapi cobalah lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh, karena lur ya, ini pendapatku pribadi ya, aku beropini nih. Selama ini, selama wabah pandemik corona ini, kita itu nggak, istilahnya itu nggak diberikan edukasi yang cukup gitu loh. Tapi kita hanya diberikan ketakutan. Paham nggak maksudku ya? Jadi istilahnya itu kita cuman ya tiap hari laporannya itu korban meninggal sekian, korban positif sekian, korban ODP sekian, korban PDP sekian ya. Itu kan supaya apa? Tujuannya untuk menanamkan ketakutan gitu loh, dengan harapan mungkin supaya orang-orang ini lebih mawas diri ya, supaya bisa mengendalikan sosialnya, mengendalikan interaksi secara fisiknya gitu loh. Ya akhirnya muncul sikap yang bisa dikatakan egois lur ya. Ya kalau istilah Jawanya setauku itu dibilang saklek gitu tuh lur. Si
Sebentar lur, ini aku lagi mau ketemuan sama Mas Wai MV yang ya teman biasanya itulah. A few moments later. Oke lur, balik lagi ya. Itu tadi barusan nungguin Mas Wai itu lur. Cuman dia lagi nggak on cam sekarang lur, bad mood katanya. Ya lanjut di pembahasan itu tadi ya. Jadi kesannya itu kita itu ditanamkan ketakutan yang berlebihan gitu loh lur. Jadi semacam apa ya, istilahnya itu edukasi soal bahaya dari penyakitnya itu sendiri itu nggak sesuai dengan ketakutan yang diberikan gitu loh. Jadi ya gimana ya, kita itu diberikan doktrin bahwasanya virus ini mudah menular, kalian harus di rumah aja, sayangi keluarga, ini dan sebagainya lah intinya. Tapi ya paling tidak diberikan edukasi lah, karena gimana ya, kalau kita bicara soal penyakit lur ya, banyak kok penyakit yang menular itu, cuman selagi kita tahu edukasi tentang pencegahannya, tentang ya bener-bener detail tentang spesifikasi dari virus atau penyakitnya itu sendiri, ya kita bakalan paham gitu loh. Karena apa ya, ini manusia bos, nggak bisa diibaratkan seperti hewan yang asal diikat di leher lalu digiring ke sana kemari gitu, nurut, nggak bisa seperti itu bos. Corona ini atau COVID-19 ini virus penyakit, dia juga makhluk hidup gitu loh, dia nggak bakalan hilang, pasti ada selamanya. Maka dari itu lur, aku ya beropini apa nggak bisa gitu loh, pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang yang mengarahkan seperti itu nggak asal terus istilahnya itu kita digiring untuk seperti ini tapi nggak ada solusi, nggak ada edukasi tentang pencegahannya gimana gitu loh. Ya apa ya, akhirnya prihatin lur, miris gitu loh kalau lihat terus-terusan seperti ini. Ya gimana ya, dampaknya itu sudah mulai kelihatan gitu loh, ketika orang dibatasi untuk bergerak dan terus beberapa profesi seseorang terganggu, pendapatan terganggu, akhirnya timbul kan di beberapa daerah juga tindak kejahatan. Ya nggak bisa dipungkiri gitu loh, kalau kita bicara benar atau salah ya jelas salah ya, cuman kalau kita bicara soal naluri manusia gitu loh, pasti akan berusaha mencari makan ketika lapar. Apa nggak miris gitu loh, sampai tahu kalau rakyatnya itu dengan saking butuhnya untuk makan, untuk menyambung kehidupannya itu sampai melakukan kejahatan. Karena gimana lur ya, aku yakin kok tindak sampai seseorang melakukan tindak kejahatan itu, terutama yang ini atas dasar untuk kebutuhan ya, itu pasti solusi terakhir kok lur. Beda lagi kalau kita bicara soal mereka yang alasannya untuk foya-foya ya, itu untuk kesenangan. Tapi ketika seseorang sampai melakukan pencurian dan lain sebagainya itu dengan alasan untuk makan, aku yakin itu pasti solusi terakhir lur. Saking susahnya mereka, saking ngeblanknya mereka, gimana caranya untuk dapat bisa makan, dapat penghasilan, ya itulah, kita saling support ya, jangan mudah termakan oleh media yang sekiranya hanya menimbulkan ketakutan gitu loh. Harus bisa memfilter lur ya, kalau aku ngomongnya gitu ya. Jadi mana yang informasi itu bisa dinalar dengan logika, mana yang informasi itu yang sifatnya hanya menggiring opini seseorang. Jadilah seseorang itu yang kritis gitu. Ketika dapat informasi, kita harus menyanggah, kita harus bertanya, ini kenapa? Jangan asal dapat informasi tanpa kita tahu prosesnya gimana, kita terima matengnya, langsung kita bagi-bagikan. Hello. Apalagi sekarang itu sosial media udah gampang banget ya. Media sharing itu gampang banget lur. Kita sambil tiduran aja kita udah bisa sharing, kita udah bisa nyebarkan ke dunia lah. Jadi tolonglah untuk yang para netizen itu ya,
harus lebih kritis gitu loh, jangan asal menyebarkan sesuatu seenaknya sendiri gitu loh, berpikir terhadap dampaknya gitu ya, intinya seperti itu lah lur. Dan ini aku sedikit berharap ya, jika nantinya aku sama teman-temanku ini bikin acara tentang donasi lagi, riding for caring lagi, kalian tolonglah lebih bersemangat ya. Ini bukan terus aku berharap karena kurang atau gimana ya, justru aku ngajak kalian tuh untuk berbuat kebaikan, untuk melihat keluar gitu loh, jangan terus egois untuk di rumah saja. Kalian bisa makan, kalian dapat penghasilan, tapi gimana mereka itu, jangan terus dikira itu donasi nyumbang itu rugi mengurangi harta gitu ya, jangan salah kayak gitu. Mereka dapat makanannya, kita dapat pahalanya gitu lur, masuk ah. Ya ini sekedar opini aja lur ya, jangan terus dijadikan ini sebagai acuan atau patokan kalian berbuat sesuatu gitu, jangan lur ya. Opini itu sifatnya pribadi lur, jangan terus nanti kalian ketika berbuat ini itu kalian bilang kalau dasarnya itu aku yang ngomong gitu, waduh gawat lur. Aku nggak nuntut kalian buat ngikutin lur ya, sekedar ya jadikan renungan aja. Oke, masuk. Cuk, sangar. No comment lah lur. Udah sering yang kayak gitu. Banyak juga orang-orang kayak gitu. Ya udah lur, jangan lupa di like kalau kalian suka, kalau nggak suka jangan diapa-apain lur ya. Jangan lupa juga di subscribe biar aku tambah semangat lur bikin video. Ini aku mau relaksasi, refreshing sama Mas Wai. Gitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.